Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan proses pembelajaran ya. Meskipun proses pembelajaran kita harus kita melalui daring, tapi semangat untuk proses menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih cerdas, menjadi orang yang lebih berakhlak itu harus tertanam di dalam diri. Oleh karena itu kita wajib terus bersyukur atas keadaan atau segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Jadikan ini semua menjadi hal yang bisa membawa hikmah ke depannya untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih bersyukur. Ternyata sangat besar dan begitu nikmat yang Allah berikan ketika Allah memberikan kita kesempatan dan tanpa halangan apapun untuk bertemu, untuk proses belajar bersama, untuk menciptakan suatu kebersamaan di dalam kelas. Semoga pandemi ini kita doakan segera berakhir dan kita bersama-sama kembali lagi ke dalam kelas kita tercinta itu, sekolah di SMA Taman Siwatul Betung seperti sedia kala gitu. Ya. Baik, meskipun proses pembelajaran kita di rumah, tapi suasana kelas, semangat dalam mengikuti proses pembelajaran harus tetap kita jaga. Maka tes semangat dulu. Apa kabar antum hari ini? Iya, ternyata anak-anak Bapak masih ingat ketika proses pembelajaran di dalam kelas ketika ditanya, apa kabar antum hari ini? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, semoga semangat kita terus terjaga dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga kita tetap menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Baik anak-anakku sekalian, selamat datang di kelas 11 untuk proses pembelajaran pendidikan agama Islam tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini Allah takdirkan kita bertemu secara virtual melalui video yang Pak Damsi buat. Semoga ini menjadi penyemangat kita. Semoga Allah segera selesaikan pandemi ini sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam kelas kita tercinta. Baik, untuk membuka pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, bertemu lagi di proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 11 bab 1 yang kali ini akan kita bahas temanya yaitu taat kepada aturan, fastabiqul khair dan atas kerja. Bertemu lagi dengan Pak Damsi selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Pak Damsi sudah menyampaikan materinya, sudah memberikan stimulus kepada kalian untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan atau kebaikan-kebaikan orang lain yang pernah orang lain lakukan kepada kita, sehingga menginspirasi kita untuk terus berbuat baik, untuk terus menjadi orang yang baik, untuk terus berfastabiqul khairat, melakukan berlomba-lomba dalam melakukan suatu kebaikan sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Lanjutnya atas kerja. Maka kesempatan pada hari ini, perhatikan bagian berikut ini. Ya, ini materi yang akan kita bahas di bab pertama di mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11, membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, etos kerja. Minggu lalu kita sudah membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan. Maka pada kesempatan kali ini Pak Damsi akan membahas tentang taat kepada aturan. Baik, silakan diperhatikan taat kepada aturan. Yang pertama, pentingnya taat kepada aturan. Sebelum kita jauh melangkah, seberapa penting kita taat kepada aturan dan aturan seperti apa yang harus kita taati dan aturan seperti apa yang boleh tidak kita taati. Maka kita lanjut kepada pengertian terlebih dahulu. Taat memiliki arti tunduk. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tunduk kepada orang tua, pemerintah, dan seterusnya. Taat juga mengandung arti tidak berlaku curang atau setia. Sedangkan aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Jadi, taat pada aturan adalah sikap tunduk
kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya, baik di lingkungan sekolah, di rumah atau di lingkungan masyarakat. Kita semua terdapat aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturan. Aturan dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita mentaati aturan yang berlaku. Tetapi, aturan yang berlaku seperti apa yang harus kita taati, maka kita akan bahas lebih lanjut. Aturan yang paling tinggi itu aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Al-Qur'an. Aturan yang kedua yaitu aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan As-Sunnah atau hadisnya Rasulullah SAW. Di bawahnya lagi ada peraturan dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lainnya, termasuk pemimpin keluarga, ayah kita, ibu kita, kakak-kakak kita dan lain sebagainya macamnya, bahkan diri kita sendiri pun disebut sebagai pemimpin. Kalau kita tidak mampu memimpin diri kita dengan baik, maka kita akan banyak melanggar aturan-aturan yang sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lebih penting kita memimpin diri kita agar tetap sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalil untuk berperilaku taat terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu, pemimpin di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, dalam kurung kepada aturan Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala dan aturannya Rasul yang termuat dalam hadisnya Rasulullah SAW. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, jadinya dalam dalil ini, dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ini, kita bagi menjadi 3 hal. Taat itu kita bagi menjadi 3 hal. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha. Terus yang kedua, wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Jadinya taat-taat inilah taat yang menjadi pokok pembahasan kita pada materi saat ini untuk akan kita terapkan. Taat seperti apa? Orang ciri-ciri seperti apa? Seperti apakah bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk taat kepada Rasulnya, bentuk taat kepada pemimpin, dan seperti apa pemimpin yang boleh ditaati dan pemimpin yang tidak boleh ditaati. Maka kita akan lanjut kepada poin yang pertama, taat kepada Allah. Atiullah, taat kepada Allah itu taat yang paling utama. Taat yang paling tinggi dasarnya, taat yang memang hukumnya wajib, tidak ada tawar-menawar lagi. Kita harus menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, menjalankan segala perintahnya. Menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengabdian kita sebagai hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk, untuk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, dan yang kedua menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita
dituntut Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga menjalankan segala perintahnya, kita juga diminta untuk menghindari, menjauhi segala larangan-larangan yang oleh Allah Subhanahu wa taala larang. Sehingga menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan itu merupakan satu kesatuan paket yang memang harus kita miliki, yang harus kita jalankan sebagai kesungguh-sungguhan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri-cirinya itu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Al-Qur'an ini merupakan surat dari Allah Subhanahu wa taala, aturan tertulis yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Kalau kita mampu menjalani kehidupan sesuai dengan aturan pedoman yang sudah Allah maksudkan ke dalam Al-Quran, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai, kehidupan yang memang sesuai dengan jalurnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan tersesat. Nah, jadinya bukti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salat, ngaji, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan rukun Islam yang 5 dan menjalankan rukun iman yang 6, menjalankan ibadah makhdhah, menjalankan ibadah khairul makhdhah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, suka atau tidak suka, susah atau tidak atau gampang menghindarinya, kita harus menjauhi diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita dalam menjalankan kehidupan kita di muka bumi ini, sehingga kita tidak tersesat dan akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, taat yang kedua, taat kepada Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul. Selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah. Sama, taat kepada Rasulullah ini hukumnya wajib tanpa tawar-menawar. Hukumnya wajib untuk taat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana ciri-ciri orang yang taat kepada Rasulullah SAW? Yang pertama, menjadikan hadis atau sunnah Rasulullah SAW itu sebagai landasan syariat hukum Islam kedua dalam menjalankan kehidupan. Kalau tadi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita menjalankan kehidupan, maka ada sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis atau sunnah yang berasal dari Rasulullah SAW. Jadikan hadis sebagai landasan menjalani kehidupan, bukti kita taat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah SAW. Orang yang taat kepada Rasulullah biasanya dia akan mencintai Rasulullah SAW. Ciri-ciri orang yang mencintai, yang pertama, menyebut-nyebut namanya. Dalam artian ini, sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya, jadinya dengan kita sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Rasulullah SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW merupakan tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW. Sama dengan kalau kita cinta terhadap orang tua, maka kita akan menyebut-nyebut namanya. Cinta kepada guru, cinta kepada teman, itu kita akan menyebut-nyebut namanya, sering menyebut-nyebut namanya. Dan ketika kita menyebut namanya, maka akan tumbuh rasa gembira, rasa bahagia di dalam diri kita. Itu ciri-ciri cinta. Yang kedua, cinta taat kepada Rasulullah SAW itu menjalankan sunnahnya. Jangan engkau katakan cinta kepada Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah SAW, tapi sunnahnya tidak engkau jalani. Sunnahnya Rasulullah SAW itu banyak, baik minum, duduk, terus menjalankan puasa Senin Kamis, menjalankan ibadah-ibadah sunnah dan lain sebagainya macamnya. Sunnahnya Rasulullah SAW yang sesuai dengan koridornya dan memang sesudah termasuk ke dalam hadisnya Rasulullah SAW, wajib kita jalankan, wajib kita ikuti sebagai bukti kita taat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga selanjutnya,
meniru perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kita menyebut-nyebut namanya, menjalankan sunnahnya, pasti kalau kita cinta dengan seseorang, cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan meniru siapa yang kita cintai itu, siapa yang akan kita jadikan panutan itu. Dan Rasulullah harus kita jadikan panutan, kita harus tiru bagaimana beliau bergaul, bagaimana beliau bertutur kata dengan baik, lemah lembut, bagaimana beliau memiliki akhlakul karimah, sehingga orang-orang lain cinta kepada kita, suka kepada kita. Itu bentuk taat kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, menjalankan atau menjadikan hadisnya sebagai landasan kehidupan kita, sebagai hukum sumber hukum Islam. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah, sering menyebut namanya, menjalankan segala sunnah-sunnahnya, meniru segala perilaku Rasulullah SAW. Yang terakhir yaitu taat kepada ulil amri. Ulil amri ini bahasa kitanya atau bahasa Indonesianya itu pemimpin. Jadinya wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taat engkaulah kepada Rasul, dan kemudian taatlah engkau kepada ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Jadinya kita disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada seorang pemimpin yang menjadi pimpinan kita. Tapi taat kepada seorang pemimpin itu memiliki syarat, tidak mutlak wajib untuk ditaati seorang pemimpin. Berbeda dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah itu hukumnya wajib tanpa tawar-menawar, kita wajib mengikuti dan menaati segala peraturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berbeda dengan taat kepada seorang pemimpin. Syarat-syarat seorang pemimpin wajib ditaati oleh rakyat atau masyarakatnya. Yang pertama, pemimpin yang beriman. Kalau seorang pemimpin itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik beriman secara lisan, beriman dalam bentuk hati atau keyakinan, dan diwujudkan dalam bentuk segala perbuatan, maka itu bentuk iman yang sejati. Kalau memiliki seorang pemimpin, pemimpin itu harus pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mentaatinya. Yang ketiga, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melakukan maksiat meskipun dilihat atau tidak dilihat oleh karyawannya, dilihat atau tidak dilihat oleh anggota-anggotanya, karena dia memiliki rasa takut yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, mempercayai atau selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin-pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin-pemimpin yang wajib kita taati. Yang terakhir, perintahnya seorang pemimpin itu, ini yang paling penting. Selagi perintah seorang pemimpin itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka wajib hukumnya kita mentaati seorang pemimpin tersebut. Jadinya selagi perintah pemimpin, selagi perintah orang tua, selagi perintah guru, selagi perintah kakak-kakak, segala perintah siapapun memerintah kita, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak menyimpang dari aturan, tidak menyimpang dari norma, maka wajib hukumnya kita untuk mentaati. Berbeda halnya ketika kita diperintah untuk menjalankan segala perintahnya, tapi tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib hukumnya kita untuk mentaati seorang pemimpin tersebut. Sama halnya dengan kita taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Boleh, wajib hukumnya kita berbakti kepada orang tua. Tetapi selagi orang tua kita menyuruh atau memerintahkan kita sesuai dengan koridornya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah di luar dari koridornya Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah Subhanahu wa taala, maka kita tidak wajib lagi mentaati pemimpin atau mentaati orang tua kita, tapi kita wajib berbakti kepadanya. Jadinya Bapak contohkan, ya, Bapak contohkan. Misalnya orang tua kita memerintahkan kita untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Contohnya ngambil buah di tetangga atau ngambil buah di kebun tetangga karena ngidam atau alasan tertentu yang lainnya yang memang benar-benar kepengen, yang memang keadaannya tidak memungkinkan. Kita tidak wajib untuk mentaati perintah
orang tua kita karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita wajib tetap berbakti, hormat kepada orang tua. Beda, taat itu berarti kita tidak menjalankan perintahnya. Ya, taat itu kita tidak taat kepada orang tua, berarti kita tidak taat kepada perintahnya, tidak menjalankan perintahnya. Tapi berbakti dan hormat kepada orang tua itu dengan kita tetap berlaku baik kepada orang tua, menasehati dengan cara yang baik, menolak perintahnya yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu dengan cara yang baik, terus tetap memiliki sopan santun dan hormat kepada orang tua, sehingga kita tetap menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, meskipun tadi orang tua kita telah memerintahkan kita untuk menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadinya kita harus tetap memilih perintah siapapun, ulul amri seperti apapun, pemimpin seperti apapun, baik pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin di dalam kelas, pemimpin di dalam kehidupan masyarakat, pemimpin dalam ekstrakurikuler, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib hukumnya kita mentaatinya. Tapi ketika sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kita tidak wajib untuk mengikuti pemimpin tersebut atau taat kepada pemimpin tersebut. Mungkin itu yang bisa Pak Damsi sampaikan tentang materi taat kepada aturan. Taat kepada aturan yang Allah miliki, taat kepada aturan yang sudah Rasulullah SAW tetapkan, dan taat kepada ulil amri atau pemimpin yang memang sudah ditetapkan. Jadinya taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 tadi. Ya. Apabila terjadi atau perbedaan pendapat di antara kamu, perbedaan pendapat di antara kita, antara satu sama lain berbeda pendapat, maka wajib hukumnya kita kembalikan kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada pendapat yang berbeda, pendapat yang tidak sulit untuk kita tentukan, maka yang menjadi patokan utama yaitu aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika memang kita benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian atau hari akhir. Ketahuilah demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadinya kalau ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita menjalani kehidupan, sehingga kita melaksanakan segala kehidupan kita di muka bumi ini tetap sesuai dengan koridor dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi yang telah Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam menerima pembelajaran. Allah berikan kemudahan kepada kita dalam memahami apa yang telah Bapak jelaskan. Dan apabila ada yang kurang jelas, kita dapat diskusikan proses pembelajaran kita ini melalui Google Classroom atau melalui grup WhatsApp yang telah tersedia sebagai salah satu juga penunjang proses pembelajaran kita, sehingga terjadi interaksi antara guru dan murid. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berikan selalu kesehatan kepada kita semua dalam mengikuti proses pembelajaran dan selalu ridhoi segala aktivitas kita. Mungkin itu dari Pak Damsi, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.